Assalamualaikum. Kita lanjut ya ke materi 2, yaitu alat ukur angka penting dan notasi ilmiah. Untuk yang pertama, alat ukur dalam fisika itu ada alat untuk mengukur panjang, yaitu mistar. Kemudian alat untuk mengukur panjang bisa ketebalan, diameter luar, diameter dalam, itu menggunakan jangka sorong. Kemudian alat untuk mengukur ketebalan dan panjang suatu benda itu menggunakan mikrometer skrup. Nah, kemudian alat untuk mengukur suhu itu termometer, dan alat untuk mengukur massa itu neraca. Gambarnya seperti ini. Mistar itu penggaris ya, penggaris. Meteran juga bisa alat untuk mengukur panjang. Terus yang kedua jangka sorong. Jangka sorong itu bisa dilihat. Yang di atas ini itu rahang dalam atau rahang atas, yang di bawah itu rahang bawah. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah skala nonius. Yang besar di atas itu skala utama. Kemudian untuk yang di atas ini adalah baut kunci rahang. Jadi nanti kalau misal mau dibuka, jadi dibuka kuncinya itu diputar. Kemudian nanti yang skala nonius ini nanti bisa diatur sesuai panjang bendanya. Nanti ketika sudah pas sesuai dengan panjangnya, maka bautnya ini bisa diputar lagi untuk dikunci agar tidak pindah-pindah, maksudnya agar pas tuh. Kemudian skala utama ini satuannya cm ya. Untuk skala utamanya jangka sorong itu satuannya cm. Kemudian untuk skala noniusnya itu 0,05 skala noniusnya itu milimeter. Kemudian akurasinya itu 0,05 mm. Selanjutnya untuk mikrometer skrup itu seperti ini gambarnya. Mungkin ada yang belum pernah tahu mikrometer skrup itu seperti apa. Seperti ini. Mikrometer tadi untuk mengukur ketebalan. Dan biasanya mikrometer skrup itu lebih teliti karena ketelitiannya lebih kecil daripada jangka sorong. Terus itu ada bagian-bagiannya, itu ada poros tetap, poros geser. Skala utamanya di sini. Skala noniusnya yang bisa diputar-putar, kemudian ada pemutarnya juga, kemudian ada penguncinya juga. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu termometer. Nah, seperti sudah familiar ya kalau termometer. Nah, seperti ini. Ini termometer, ada termometer yang khusus untuk mengukur suhu badan itu, yang digital juga ada, yang manual gini seperti ini. Kemudian neraca itu ada banyak macamnya ya. Neraca itu biasanya kalau mengukur massa dalam fisika itu memakai neraca Ohms karena lebih teliti. Kemudian macam-macam alat ukur sudah, kita masuk ke angka penting. Jadi dalam fisika itu ada angka penting dan angka yang tidak penting. Jadi angka penting itu yang biasanya dipakai. Kemudian ada aturannya juga angka pentingnya itu. Ada aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang bukan 0 selain angka 0 adalah angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka
bukan 0 termasuk angka penting. Jadi contohnya seperti ini. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting ya. Misalnya 2002 itu berarti berapa angka penting? Berarti ada 4 angka penting, atau biasanya ditulis 4 AP. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting kecuali jika terdapat tanda khusus. Jadi misal seperti ini. Misal 3000. Berarti berapa angka penting ini? Tidak ada tanda khususnya ini. Berarti satu angka penting karena yang dihitung cuma satu, angka 3-nya saja. Terus yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 baik yang terletak di sebelah kiri dan kanan desimal bukan merupakan angka penting. Jadi seperti ini juga sama. Misal ada 0,0003, itu berarti sama dengan tetap satu angka penting. Misal lagi 0,04056, jadi berapa ini angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 angka penting. Seperti itu. Kemudian lanjut ke operasi angka penting. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dan ada operasi pembagian dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya, angka-angka pentingnya itu boleh terdapat satu taksiran saja. Misalnya 2,34 itu kan 3 angka penting, 0,345 3 angka penting, maka kita jumlahkan hasilnya 2,685, sehingga kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Jadi berapa itu? 5-nya kita bulatkan ya, jadi 2,69. Itu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang pembagian dan perkalian itu, misalkan angka penting dari hasil pembagian dan perkalian itu kita ambil yang angka pentingnya paling sedikit. Contohnya 8,141, itu 4 angka penting ya. Kemudian dikali 0,22 itu 2 angka penting karena nolnya tidak dihitung. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1,79102. Nah, itu ada berapa angka penting itu? Dihitung semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Sedangkan kalau untuk operasi pembagian dan perkalian itu kita ambil dari angka penting yang paling sedikit. Jadi 2 angka penting kita jadikan 2 angka penting. Jadi 1,8 kita bulatkan. Kemudian lanjut ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu apa toh? Notasi ilmiah itu cara penulisan sebuah angka, baik hasil pengukuran atau perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar ke bentuk desimal. Jadi kalau kita misal punya uang 1 miliar gitu ya, itu kalau kita tulis nolnya sesuai bilangannya, jadi miliar itu kan banyak ya, kita bisa singkat dengan notasi ilmiah. Di sini ada tabel contohnya. Kita ambil yang 453 yaitu 453 itu kita ambil notasi ilmiahnya jadi 4,53 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, mungkin kemarin ada yang ditanyakan untuk pembacaan jangka sorong dan mikrometer sekrup, saya jelaskan. Kita ambil contoh. Nah, ini gambar mikro gambar jangka sorong. Jangka sorong yang di atas itu adalah skala utama, kemudian yang di bawah itu adalah skala nonius. Skala utama satuannya cm dan skala nonius satuannya mm. Kita lihat skala utama terlebih dahulu.
sebelum angka 0 skala Nanius. Ini kan 1,1 ya, berarti 1,1 kita tulis 1,1. Kita tulis di sini. Nanti tidak lupa. 1,1 cm ya, cm. Kemudian kita tambahkan. Kita buka lagi. Kita tambahkan skala Nanius yang lurus. Skala Nanius yang lurus yang mana kira-kira? 7 ini ya. 7 ini lurus ya. Apa 6? 6 lebih lurus ya. 6 kita ambil 6, jadi kita ambil 6. Nah, 6 mm itu ada berapa cm gitu kan. Jadi 0,06 cm. Jadi hasilnya adalah sama dengan ditambahkan 1,16 cm seperti itu. Kemudian kita kembali ke pembacaan untuk mikrometer skrupnya. Nah, mikrometer skrup yang ini sini itu namanya skala utama, kemudian yang sini adalah skala Nanius. Nah, untuk di mikrometer skrup itu skalanya milimeter semua. Jadi ini kita lihat skala utama dulu. Ada angka 4 ya, berarti kita tulis 4 mm. Ditambah kita buka lagi. Nah, ini yang lurus dengan garisnya itu adalah angka 30. Nah, kita kalikan dengan ketelitian mikrometer skrupnya. Jadi 30 dikali ketelitiannya itu 0,01. Kita kurung. Nah, jadinya sama dengan 4 ditambah 30 kali 0,01 berapa? 3 ya, 0,3. Jadinya sama dengan berapa ini? 4,3 mm. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya untuk mikrometer skrup dan jangka sorong dan materi 2. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.